Selamat sore teman-teman. Salam dari kami Lonjinawi Farm, kebun durian dari Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sore ini kami mau berbagi dampak-dampak dari pH yang drop gitu ya. Ini ada musangking. Nah, ini teman-teman, ini musangking. Usianya 2 tahun 4 bulan. Nah, jadi di beberapa hal kita sering melihat kan kalau durian itu sering kena layu, kayak layu fusarium gitu ya. Terus ada lagi gejala kanker batang gitu ya. Jadi semua itu diawali dari pH drop. Nah, penanganannya yang sering terjadi itu kadang-kadang ini kegagalan saya juga dulu ya. Jadi belum tepat penanganannya. Nah, kenapa belum tepat? Karena dulu saya melakukan penanganan ini tidak berdasarkan ya yang seharusnya gitu loh. Ini pohon ini adalah contoh di area yang walaupun berbatu tapi ya insya Allah pH-nya bagus gitu. Sekarang kita lihat pohon dengan ciri-ciri yang pH-nya setelah kita ukur kemarin drop. Pohon ini. Nah, ini adalah pohon yang pH-nya selalu drop. Area ini selalu drop. Kenapa? Karena memang area ini selalu basah gitu ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau ya mungkin nanti pohon ini juga kebetulan jaraknya terlalu dekat dengan yang ini ya. Ini nanti akan kami ganti dengan pohon yang kecil aja karena sampingnya juga pas ada sumur bor ya. Padahal tanamnya sama dengan yang ini juga. Ini juga 2 tahun 4 bulan ditanam dari bibit yang kecil. Nah, kalau tadi musangking itu ditanam dari bibit sekitar 170 cm, sekitar tingginya seperti saya lah gitu ya. Nah, sekarang fokus ke perawatan. Jadi untuk treatmentnya itu yang pertama, untuk menghindari penyakit-penyakit yang sering terjadi itu yang pertama harus menjaga pH tanah. pH tanah itu paling penting teman-teman. Pupuk itu nomor sekian gitu ya. Sekarang apa yang menyebabkan pH tanah menjadi drop? Yang pertama, air terlalu banyak ya. Makanya sering terjadi ketika musim hujan. Itu bisa kita antisipasi dengan dua hal teman-teman. Yang pertama, pola tanam kita udah busut. Sini, yuk jalan. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita ulangin ya. Antisipasinya yang pertama itu memang pola tanam kita yang pertama busut. Yang kedua, membuat parit drainase. Jadi sanitasinya bagus nanti. Contohnya ini. Nih. Ini hampir di semua pohon, hampir semua pohon itu, malah semua pohon di sini ya, rata-rata itu paritnya itu kami buat untuk durian tapi ya. Nah, atau pola tanam busut. Coba kesini ke pohon-pohon yang besar. Itu untuk menjaga pH tanah. Nah, gimana kalau udah terjadi pH-nya drop? Yang pertama paritnya benahin dulu. Ya, parit dibenahin. Terus yang kedua nanti baru ditabur dolomit. Jangan dolomit dulu teman-teman. Itu kesalahan saya dulu. Kebanyakan nabur dolomit, sebentar iya pH-nya normal, kelihatan hijau. Tapi dampaknya ketika kita terlalu banyak memberikan dolomit, CaCO3 itu sifatnya mengikat nutrisi. Ya, fosfatnya terikat gitu kan. Jadi tetap otomatis pertumbuhannya terganggu. Yang benar drainasenya benerin, kita tabur dolomit, baru nanti sekitar setengah bulan berikutnya setelah pemberian kapur dolomit kita beri nutrisi yang cukup gitu. Nah,
Apa aja dampaknya kalau pH-nya drop? Sering terserang kanker batang. Ya, jadi kalau cuman kita itu telat mupuk, dampaknya nggak terlalu beresiko teman-teman. Tapi kalau sampai pH-nya drop, itu sumber dari segala sumber penyakit. Gitu ya. Kita lagi melakukan penyiraman. Terus sini lagi nih. Ini juga pohon kecil. Ini belum ada 2 tahun teman-teman. Belum ada 2 tahun. Nah, pohonnya juga sehat, bagus ya. Jadi semua kita memang buat drainase parit yang sebelah sana juga. Ini juga salah satu yang menghabiskan biaya paling banyak di kebun ini. Ya, jadi ketika pH-nya terjaga bagus, insya Allah tanamannya juga bagus-bagus. Nah, nanti kalau seperti sama pengobatan kanker batang juga begitu. Kanker batang itu biasanya datang karena kecenderungan pH-nya drop. pH drop itu paling berbahaya. Dulu saya sempat memvonis pupuk kandang itu membuat jamur lah, intinya begitu ya. Tapi kalau pH-nya stabil, ya, pH-nya stabil, penyakit itu lebih minim. Coba ambil ke arah sawah. Di area sawah itu lebih basah dan lebih lembab. Tapi justru kenapa lebih aman? Aman lah, aman gitu ya. Setelah dibuat parit drainase. Sini coba. Nah, itu kan ada parit yang bulat ya, mengelilingi pohon. Coba di zoom. Sebelah sininya ada parit-parit besar lagi untuk air yang lebih besar. Gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kita berbicara masalah penyembuhan, pencegahan kita harus kita lakukan bagaimana caranya air itu tuntas. Nah, apakah parit dan busut itu harus? Tidak teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjamin resapan tanahnya bagus, lahannya miring. Ini kami buat seperti ini karena apa? Karena di sini tanahnya semi clay, terus tanahnya itu berbatu, KTK-nya kurang bagus, ya. Jadi berkebun itu kondisional. Tapi sejauh yang saya lihat selama ini, untuk tanam dengan pola busut dan semi busut atau dengan drainase seperti ini, pH cenderung aman. Tapi kalau busut dengan resiko juga airnya nggak boleh telat. Itu ya. Oke teman-teman, kami mau lanjut nyiram dulu ya. Terima kasih. Besok kita akan berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.